Hai para Journeys, ketemu lagi dalam Journey kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan tetap semangat. Ya, para Journeys semua, hari ini kita berada di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Pada Journey kali ini kita akan menghadiri ujian promosi Dr. Ibu Yusem Bakru, MPD ya. Jadi kita sekarang masuk dalam ruangan pasca sarjana, tapi kayaknya kita kesasar ya guys. Nih kayaknya harus belok sini guys ya. Jadi kita terus ini nih, kalau malu bertanya sesat di jalan. Padahal dalam dunia pendidikan itu harus banyak bertanya supaya tahu ya guys ya. Tapi karena kita ini lagi journey, jadi kita terus aja lihat-lihat kira-kira apa yang ada di sana guys ya. Oh ternyata bukan di sini. Akhirnya kita dapat info bahwa itu harus melalui lift ya. Ya oke guys. Ya sebelum ujian hari ini ternyata ada acara makan-makan. Ya kenapa harus makan guys? Ya karena orang mau ujian butuh energi untuk menjawab ya. Ya jadi bukan hanya yang ujian yang harus makan, peserta juga termasuk seluruh tim ya. Jadi terima kasih kepada panitia yang sudah menyediakan makan-makan untuk hari ini. Jadi adalah ujian promosi Dr. Ibu Yusem Bakru. Jadi ini adalah pendidikan paling tinggi dalam dunia perkuliahan atau disebut dengan program doktoral. Ya, jadi begitu para jurnalis. Jadi sebelum ujian hari ini kita makan-makan dulu supaya selalu semangat, ada energi-energi untuk melakukan segala aktivitas para jurnalis. Jadi ikuti terus Journey kali ini, karena tentu dalam kegiatan kali ini ada acara-acara atau prosesi yang dilakukan, termasuk proses-proses dalam ujian program doktoral kali ini. Selamat mengikuti Journey. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan bagi saudari Yusem Bakru, SPD, MPD, dengan judul disertasi Pengembangan bahan ajar geometrik transformasi berbasis etnomatematika siswa ukiran Toraja di sekolah menengah atas dimulai. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, promotor, kopromotor, penguji eksternal dan penguji internal memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. MPD. Perlu saya sampaikan, sedianya atau seharusnya Bapak Rektor yang akan memandu, tetapi karena ada kepentingan yang sama pentingnya kegiatan ini, saya sebagai Direktur Pasca Sarjana mewakili Bapak Rektor menjadi ketua sidang ini. Selanjutnya kami akan menyapa beberapa tamu kehormatan. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Octavianus Pasoloran, MSc, MSI, AK, TA. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua, Enos Lulang, SI, MPD. Terima kasih Bapak. Kemudian yang ketiga, Bapak Daud Prodi Palipong, SPD, MPD. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, yang saya hormati Bapak Tadius, SPD, MPD. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, Ibu Dr. Evi Lalan Langi, SPD, MPD. Berikutnya lagi adalah
semua Bapak Ibu dosen UI Toraja yang berkenan hadir. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor untuk memberikan laporan pertanggungjawaban akademik secara singkat dan perkenalkan Promopinda maksimal kewajiban dan prosedur ujian sebagaimana telah ditetapkan menjadi standar operasi dan prosedur dari program master sarjana, yaitu mulai dari proposal penelitian disertasi, bahkan sebelumnya juga dengan ujian kualifikasi atau ujian gagasan awal, kemudian penelitian, kemudian seminar hasil, ujian tutup, uji timbang kelayakan, dan sampai pada hari ini ujian promosi. Yang bersangkutan secara akademik sangat memiliki kemampuan, cuma secara non akademik kesehatan ini terganggu. Setiap satu tahapan akademik selalu sakit. Tapi alhamdulillah hari ini bisa tampil dengan tegar di panggung disertasi promosi pada hari ini. Saya mengapresiasi semangat Ibu Yusuf dan saya kira ini adalah salah satu yang bisa mengantar untuk bisa maju pada forum yang terhormat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, riwayat hidup dari Ibu Yusuf Baru SPD LPD ternyata adalah anak 7 dari 10 bersaudara. Ini belum ada keluarga berjalan. Saya nggak bisa bayangkan. Ya sekarang rata-rata cuma 2, 3, ini 10. Lahir di Parigi 29 Juli tahun 1989. Dari sekolah berapa hari lagi ulang tahun. Ya, program ini kalau berhasil jadi ulang tahun. Kemudian keluarga, orang tua ayah adalah Yohanes Baru almarhum dan ibu Yohana Romo. Kemudian kedua ayah David Salih Padang dan ibu kedua adalah Patricia Maniawan. Ada di antara beliau. Terima kasih Bu dan hadir di sini sama-sama. Riwayat pendidikan mulai dari SD di Pampa, SMP di Tingau, SMA Kristen Rantepau, S1-nya di Universitas Kristen Toraja, pendidikan matematika. Kemudian S2 di UNS, pendidikan matematika, dan lulus pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diantaranya adalah dosen UI Toraja sejak tahun 2012 dan memiliki jabatan yaitu sebagai anggota Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja sejak 2022 sampai sekarang. Buku yang telah diterbitkan ada 4, di antaranya adalah buku pengantar pendidikan, buku chapter, kemudian buku bahan ajar geometri transformasi untuk SMA kelas 11 tahun 2024. Publikasi ilmiah di sini tercatat cukup banyak, ada 22. Satu di antaranya yang terakhir yang saya mau bacakan adalah menulis artikel pada Asian Journal of Education and Social Science tahun 2024 dengan judul Practical Teaching Materials for Transformational Geometry Based on Visual Ethno-Mathematics for SMA Toraja Kelas 9. Dan beberapa lagi diantaranya adalah tulisan di berbagai forum internasional yang telah menunjukkan bagian-bagian komitmen dari Indonesia terhadap pengembangan keilmuan di bidangnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promopinda untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya
maksimal 15 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Sabto Haryoko MPD, selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Publikasi dan Kerjasama Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Romansyah Salahuddin MSc, selaku peneliti internal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Ketua Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Aris Manandar MPD, selaku peneliti promotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Ansari M.Hum, selaku penguji co-promotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Profesor Dr. M. Saleh Tajuddin MA PhD, selaku penguji eksternal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Fikhan MC IPM, selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Profesor Dr. Faktabundu MPD, selaku penguji internal. Dan yang saya kasih dan banggakan hormati para tamu undangan yang berkenan hadir, teman-teman saya sedang menempuh pendidikan di sini, dan keluarga yang boleh berkenan hadir di sidang promosi saya hari ini. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Geometri Transformasi Berbasis Etnomatematika Visual Ukiran Toraja di Sekolah Menengah Atas. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa mengapa matematika itu ada dalam kurikulum matematika di sekolah. Mengapa ada matematika di sekolah? Yang pertama, matematika itu memiliki posisi yang strategis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Orang biasa menyebutnya matematika itu adalah ratunya ilmu pengetahuan. Itu artinya bahwa matematika itu dibutuhkan oleh semua ilmu pengetahuan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut NCTM bahwa ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa mengapa matematika diajarkan di sekolah. Yang pertama, bahwa supaya siswa itu memiliki kemampuan dalam pemikiran masalah. Yang kedua, supaya siswa itu memiliki kemampuan dalam bernalar. Yang ketiga, supaya siswa itu memiliki kemampuan dalam representatif matematika. Selanjutnya, bahwa supaya siswa itu memiliki kemampuan dalam koneksi matematika, artinya logis mau dia koneksikan. Yang selanjutnya, bahwa supaya siswa itu mampu membuat representatif atau kesimpulan. Nah, itu yang harapan kenapa matematika ada dalam kurikulum. Namun kenyataannya yang terjadi saat ini bahwa menurut OECD sangat memprihatinkan, skor matematika Indonesia menurut skor PISA itu turun. Pada saat itu tahun 2018 itu skornya adalah 379. Tapi pada saat tahun 2022 turun 13 poin menjadi 396 saja. Yang kedua, hasil belajar siswa itu tergolong rendah. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari sekolah bahwa ini hanya berada pada kategori cukup. Itu sebagian besar siswa ada di situ. Yang ketiga, bahwa sebagian besar siswa itu tidak tertarik belajar matematika. Yang kedua, saya membahas media pembelajaran. Apa itu media? Sebenarnya media dalam pembelajaran dan apa itu media pembelajaran siswa. Nah, selanjutnya saya membahas etnomatematika. Apa itu etnomatematika? Selanjutnya saya membahas etnomatematika dalam pembelajaran seperti apa dan bagaimana hasil belajar itu. Yang selanjutnya saya membahas ukiran Toraja. Di situ apa itu ukiran Toraja, berasal dari mana dan apa maknanya dalam kehidupan orang Toraja dan jenis-jenis ukiran Toraja. Selanjutnya saya membahas sisi bahan ajar, apa itu bahan ajar dan bahan ajar yang baik dan baik.
angket dan tes itu saya analisis secara deskriptif, baik kualitatif dari hasil-hasil wawancara itu, dan saya deskripsikan secara kuantitatif juga dari hasil observasi angket. Dan teknik inferensial ini saya gunakan juga untuk menganalisis tes hasil pelajaran untuk melihat apakah signifikan antara perbedaan antara kelas yang diajar dengan menggunakan bahan ajar yang saya buat dengan bahan ajar dengan yang tidak menggunakan bahan ajar yang saya buat. Itu analisis dasar. Sebenarnya model hipotetik di sini saya adopsi dari 4G tadi, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Di situ pendefinisian saya menganalisis karakter dominannya seperti apa, analisis tugasnya, tugas-tugas apa yang harus ada dalam bahan ajar itu nanti. Konsepnya di sini saya juga membahas yang mana bilang orang Toraja yang bisa memilih konsep geometri transformasi. Itu juga saya bahas materi-materi apa yang harus ada dalam bahan ajar itu. Selanjutnya di situ saya bahas tujuan pembelajaran, tujuan apa yang mau dicapai siswa dari setelah belajar nantinya ini. Setelah itu saya masuk di tahap perencanaan. Saya merancang semua instrumen yang saya harus gunakan untuk mengukur rumusan masalah yang saya ajar. Setelah itu saya membuat rencana awal, maka jadilah sebuah prototipe, dan prototipe yang jadi ini saya uji validasi. Uji validasi di sini Bapak Ibu ada lihat, ada materi, ahli bahasa, dan ahli media. Setelah saya analisis apakah valid atau tidak, kalau dia tidak valid saya revisi dan ulang lagi. Kalau sudah valid maka saya masuk di uji kepraktisan. Uji kepraktisan di sini saya lihat dari penilaiannya keluar dari siswa setelah menggunakan bahan ajar yang saya kembangkan. Kalau dia tidak praktis saya revisi lagi, kalau dia praktis maka saya masuk di uji keefektifan. Nah, uji keefektifan ini saya melakukan uji tes, yaitu apakah saya ada secara keefektifan lagi. Kalau dia sudah signifikan maka saya masuk ke tahap verifikasi. Seperti itu kan hasil penelitian, dan ini langsung menjawab kebutuhan atau tujuan penelitian saya. Yang pertama, hasil analisis kebutuhan. Rumusan masalah saya mengatakan bahwa bagaimana analisis kebutuhan yang mengapa ini perlu dikembangkan. Ternyata jawabannya di sini saya ingin garis bawahi ada 4, bahwa buku yang dikembangkan di sekolah yang masih beberapa siswa itu masih bersifat umum yang dikembangkan oleh negara itu setiap tahun. Kedua, siswa itu harusnya membutuhkan banyak sumber belajar. Dan ketiga, bahwa ternyata setelah saya observasi pada saat pembelajaran, ternyata siswa itu lebih mudah mengerti, tidak bosan, dan sangat berminat belajar jika dia menggunakan buku yang ada di dalam ini. Dan ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari promotor saya, bahwa ternyata kalau mengajar seseorang dengan menggunakan budaya lokal itu harus lebih baik. Selanjutnya di sini analisis kebutuhannya bahwa guru itu sudah memiliki bahan ajar yang berkaitan dengan budaya. Itulah jawaban dari pertanyaan promotor saya. Dan itu beginilah pertanyaannya adalah bagaimana prototipe? Ternyata ini ada prototipe-nya, ini ada fiturnya, ada algoritmanya, ada baliknya, terusnya ada isinya. Seperti ini ya prototipe ada bentuknya saya bawa. Dan inilah prototipe-nya. Yang selanjutnya bahwa hasil validasi ahli materi ini divalidasi oleh Prof. Hukum pakar matematika dan garis kategori yang valid. Selanjutnya ahli bahasa ini dilakukan oleh Profesor Muhammad Rajitan dan memberi kategori sangat valid. Dan validasi ahli media ini dilakukan oleh Bapak Dr. Taufik dan memberi kategori valid. Selanjutnya daftar praktisannya. Praktisannya di sini sebelum saya lihat ke praktisannya, saya lihat dulu apakah bahan ajar saya ini terlaksana sesuai dengan langkah-langkah yang saya buat dalam bahan ajar itu. Dan ternyata di sini dikatakan sangat terlaksana dengan baik. Respon gurunya juga mengatakan ini kategori sangat praktis jika orang guru dengan skor 8,5. Respon siswanya juga mengatakan bahwa sangat praktis dengan 31 orang siswa dengan 1 tahun. Selanjutnya uji keefektifannya. Di sini jangan ada deskripsinya, deskripsinya bahwa rasanya 4 tapi pertanyaannya sama saya. Ayat kedua ini kritikan saya kira karena sedari itu Profesor ini orang matematika. Tadi saya dengar ini skornya 88. Apa benar itu ceritanya? Kemudian skornya pun lagi. Skor eksperimen 83,87. Sedangkan kontrol 75,37. Ini berarti
tadi karena tidak mungkin berbeda 83 dengan 83, 75 dengan 75, apalagi 88. Nah itu kritikan saya kira karena sebenarnya matematika. Untuk materinya saya juga ini sangat kaget. Ini bisa dilakukan luar biasa. Kalau kata konsultasi itu sudah pernah suara dari saya. Ini tahu maksudnya lancar sekali. Tidak ada di waktu terkena sedikit pun. Kalau bilang sedikit keluar, kita dapat konsultasi. Oke, nah sekarang yang jadi permasalahan saya adalah sejak kapan itu Toraja dijadikan itu etnomatematik untuk transformasi menjadi sejak kapan? Terima kasih pertanyaan dari Mahasiswa Belajar Profesor sejak kapan ukiran Toraja ini dijadikan etnomatematik? Sebenarnya Prof, berapa lama saudara mengamati itu jadi kalau ini bisa jadi etnomatematik dan belajar. Terima kasih pertanyaannya Mahasiswa Belajar. Sejak kapan itu? Artinya memang saya baca riset banyak kali Prof, bahwa ukiran Toraja itu ada dalam matematika. Namun riset-riset itu sudah mengidentifikasi, jadi tinggal saya ambil bahwa inilah yang sudah diidentifikasi oleh penelitian sebelumnya, dan itu memang saya lakukan dengan teman saya tidak hanya Better. Karena kami lakukan bersama bahwa kami identifikasi dulu, itu sudah praktis Prof. Terus saya berpikir lagi sejak lanjut S3 di sini bahwa bagaimana ini kalau saya melakukan identifikasi mana ada. Baik. Karena itu saya kira saya setuju itu sudah lama. Anda tinggal melihat saja mengambil itu jadikan sebagai bahan pelajaran di kelas. Sekretar lagi beberapa kali Profesor mengatakan banyak atau sama-sama hanya 2. Saya kira kalau sudah banyak itu. Mudah-mudahan tidak begitu, tapi saya salut. Mudah-mudahan kondisi daripada Profesor ini sama bagus sehingga apa yang dihasilkan lebih bermanfaat untuk pembelajaran matematika di masa yang akan datang. Kemudian kepada penelitian selamat berkatu dan selamat sore. Ya, terima kasih Bapak Guru. Silakan berikutnya Prof. Dita, silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat, salam bahagia dan saya hormati pimpinan sidang, promotor dan penguji eksternal dan penguji internal, dan Bapak Ibu hadirin yang hormat, dan Saudara Yusen yang paling berbahagia pada baik siang pada sore hari ini. Yang saya hormati pimpinan sidang, tim promotor dan penguji eksternal, selamat ya Bu Yusen. Terus semoga. Oke, baik. Berbicara tentang pengembangan bahan ajar elektrik transformasi berbasis etnomatematika, tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan matematika dan budaya. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi nantinya bagaimana siswa dapat dengan mudah memahami bagaimana proses integrasi matematika ke dalam kehidupan sehari-hari budaya. Nah, pertanyaan saya dari hasil kajian Anda, bagaimana bisa jelaskan hubungan konsep matematika transformasi dengan budaya lokal berbasis etnomatematika
jadi siswa tidak pada mudah mengintegrasi matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pertanyaannya, Aguma Pelajar Jadi ya begini Prof, geometri transformasi itu adalah sebuah ilmu dalam materi kajian dalam matematika di mana membahas tentang perubahan, transformasi itu perubahan. Nah, dalam ukiran-ukiran Toraja yang sudah saya identifikasi sebelumnya, bahwa ini lagi di ukiran Toraja yang mengandung konsep geometri transformasi. Di dalam ini kan ada garis titik, bidang, dan kurva. Di situ saya melihat bahwa titik ini kalau kita misalnya refleksikan atau cerminkan salah satu kajiannya geometri transformasi misalnya determinan. Kalau titik ini dalam sebuah garis ini kita terlihat begini sebagai perhubungan dari ini demikian dan mengubah juga posisi atau letak. Itu artinya bahwa dia adalah proses transformasi, proses perubahan. Karena kalau kita refleksikan atau geser, dia akan terjadi perubahan. Maka itu dikatakan bahwa transformasi geometri transformasi itu adalah sebuah proses transformasi atau proses perubahan. Nah, itu yang pertama, Prof. Yang kedua, function itu adalah sebuah fungsi. Betul sekali, Prof. Bahwa geometri transformasi ini adalah memiliki fungsi. Fungsi dalam matematika itu Bapak Ibu berbeda dengan fungsi di kehidupan kita sehari-hari. Fungsi misalnya bahasa Indonesia itu tujuan atau apa? Kalau fungsi di matematika itu adalah perkawanan suatu anggota domain dengan anggota domain. Nah, itu dikatakan fungsi. Artinya bahwa semua titik yang ada di daerah asal punya kawan, punya peta dengan daerah kawan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi. Dan dalam matematika itu terjadi sebuah fungsi jika daerah asal atau domain itu memiliki semua pasangan. Dia punya pasangan. Artinya bahasa kerennya tidak ada yang tidak punya pasangan, tidak ada yang jomblo. Jadi semua pasangan. Punya pasangan. Punya pasangan itu syaratnya. Yang kedua bahwa tidak ada yang memiliki lebih dari dua pasangan di daerah daerah asalnya. Itu. Nah, kenapa itu dikatakan Prof? Karena seperti itulah bahwa geometri transformasi itu mengikuti syarat-syarat fungsi. Baik. Ya, jadi matematika itu Pertanyaannya Prof, bahwa apa hanya geometri transformasi? Sebenarnya banyak sekali materi matematika yang bisa digunakan dalam matematika, Prof. Seperti bangun data yang kajiannya ada di tingkat SMP itu apa? Permainan tradisional juga di Korea ada, Prof. Tidak ada riset yang mahasiswa lagi tentang itu. Namun yang sempat saya kembangkan secara khusus di sini, Prof, adalah materi tentang geometri transformasi yang di dalamnya membahas beberapa materi. Ada refleksi, dinamasi, kalkulasi, dan sekolah. Itu memang banyak bukan cuma geometri transformasi. Bisa dari supaya lain juga bisa mendapatkan manfaat kayak gitu. Terima kasih, Prof. Ya. Baik. Silakan, Prof. Meskipun sudah banyak yang sudah kita diskusikan, tapi karena ini adalah forum yang puncak menggairahkan juga untuk menyisakan beberapa juga pertanyaan untuk kita jelaskan. Yang pertama, tadi Anda belum menyinggung bahwa sebenarnya ini matematika itu kan susah ya. Tadi Prof. Andika mengatakan ya nilainya jelek, kalau saya jelek sekali. Ya, di rumit matematika itu. Bukan rumit, apa namanya? Ya susah. Pikir-pikir. Anda mempersusah lagi dengan etno matematika. Apa jawaban? Ya, terima kasih. Pertanyaannya mana terpelajar sebenarnya kok matematika untuk kalangan umum mungkin dikatakan memang susah, kalau tadi saya katakan memang absurd, kayak tidak masuk akal. Nah, kalau saya mengatakan Prof dengan menggunakan ilmu matematika, saya bisa mengatakan bahwa bukan lain Prof, karena
sudah dianggap hal biasa dengan mencari lanjut dan familiar dan saya sangat tertarik dengan kajiannya promotor saya Prof. Aris tentang yang sempat saya singgung di sini Prof, ada terpustakaan Prof di sini bahwa pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya itu akan lebih baik sekali. Saya tertarik dan saya mudah sekali dan menyaksikan sendiri pada saat saya melakukan penelitian Prof. Bukan cuma hasil yang mau dilihat Prof, tapi prosesnya itu loh yang sangat membuat siswa itu tertarik dalam belajar. Itu menurut saya. Jadi saya tidak mengatakan itu. Jadi sekarang karena tulisan saya di sini, yang bersifat budaya, itu jangan-jangan malas. Dan dibanding dengan melihat faktor-faktor yang bersifat digital dan bersifat IT. Bagaimana mensinkronisasikan ini? Dan misalnya satu aspek budaya misalnya pada sisi yang mungkin saja itu sudah mulai tidak terlalu dihiraukan, perhatian kurang betul kontekstual tapi tidak diminati dibanding dengan faktor-faktor digital. Bagaimana ini bisa disatukan? Bagaimana kejelasannya? Terima kasih pertanyaannya. Menghubungkan pelajar, hubungan IT dengan yang berbasis budaya ini Prof, yang saya zaman dulu yang bisa sudah ada sebenarnya bisa Prof. Kadang-kadang matematika itu banyak aplikasi untuk memperkenalkan arah algebra. Jadi kita bisa mengajarkan pikiran ini dengan menampilkan salah satu penggunaan fisika dan algebra dan berbagai macam aplikasi bisa dibawa gambarnya bagaimana pikiran ini kita letakkan dan bantuan dalam algebra itu Prof, mungkin bayangannya bisa dikaitkan. Sudah dibuat itu. Jadi ini mestinya ada saran di penelitian. Untuk Anda sendiri saya kira ya, untuk pencapaian berikutnya ini bagaimana dibawa itu sebenarnya ini pertanyaan saya. Bagaimana membawa faktor-faktor yang bersifat etnomatematik ini untuk diberi sentuhan modern, IT dan sebagainya. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-bapak penguji internal dan eksternal. Saya sebenarnya bukan penguji, Mas. Saya juga akan mendorong Bu dosen itu baru berarti memunculkan yang namanya matematika ya. Saya kebetulan sekarang belajar etnometodologi. Itu mirip-mirip, cuma di kajian kami di metodologi. Sebetulnya itu kualitatif, ya, tapi mengembangkan itu. Cuma saya kembali kepada filsafatnya RND. Filsafatnya RND sebetulnya kekuatannya itu ada di diskriminasi. Sehingga ada yang kontradiktif di sini. Yang kontradiktif apa? Tentang budaya. Budaya itu agak susah untuk digeneralisasi ke dalam umum. Seluruh Indonesia misalnya. Itu yang saya tidak mengomentari tapi hanya menggambarkan bahwa secara filosofi harusnya kalau RND jangan menukik di etno-etnoan itu dari budaya-budaya tadi. Harusnya sebetulnya yang cocok kalau seperti ini kualitas yang cocok. Ini kami bicara tentang berapa. Nah kemudian yang kedua saya sangat tertarik dan selama saya memimpin sidang belum ada yang berani masuk di Wilcoxon. Saya juga banyak belajar di matematika. Di situ ada main Whitney, ada Wilcoxon. Itu adalah uji T-nya non parametrik. Ya toh Bu? Ya, ini jarang yang berani masuk di situ. Ya. Karena di situ itu sebetulnya adalah apabila persyaratan ujinya tidak memenuhi syarat, maka masuk di situ. Ya, kalau memenuhi syarat normalitas dan kawan-kawan itu masuk di uji T yang biasa itu. Nah, ini makanya ini agak istimewa ini. Berani masuk di Wilcoxon, analisisnya agak susah. Tapi itu masuk di situ dan ternyata terbukti itu ya signifikan. Dan itu nanti endingnya kan signifikan. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi untuk melengkapi ini yang untuk kamu. Kalau dalam konteks ini mestinya di bab 1 itu sudah muncul step.
spesifikasi produk. Karena rukunnya R&D itu adalah di produk. Ya, produknya apa? Buku tadi. Ya, buku itu harus didiseminasi. Yang paling bagus apabila bukunya itu diadopsi di Kementerian Dikbud dan disebarluaskan di seluruh Indonesia. Itu nilainya A+++. Ya, itu yang pertama. Nah, sayang sekali di bab 2 menurut saya tidak seimbang dengan bab 4 dan bab 1 dan bab 3. Bab 3-nya bagus, bab 4-nya bagus, bab 2-nya terlalu miskin kalau hanya pakai tadi apa? Pengembangnya ada kode lebih bagus lagi apabila ibu kembangkan ditambah teori yang lain, hot and cold, heat and carry, kan banyak itu, surplus, ya banyak itu di situ. Kalau untuk memperkaya itu supaya berimbang bobotnya antara bab-bab yang lain. Jadi yang agak turun di bab 2. Oke, Bu, nanti ditambah. Kan itu endingnya tetap juga pakai analisis kebutuhan dan kawan-kawan sampai diseminasi. Yang tadi yang Ibu gambar tadi, yang ada merah-merah kuning-kuning tadi, kan itu endingnya itu namanya sintesisnya di bab 2 kan begitu. Nah, cuma sangat sempurna apabila jangan hanya pakai kode itu ada desain, develop, kan gitu lah. Nah, itu dikombinasi dengan yang lain ya, ESUR itu juga begitu, hot and cold juga begitu, dan seterusnya. Oke Bu Yusuf. Nah, ditambah di bab 5 ini temuannya banyak ini. Harusnya ada implikasi, kesimpulan, implikasi, dan syarat. Banyak tadi yang ditulis di kesimpulan seharusnya implikasi. Karena keilmuan itu, jadi implikasi itu adalah dampak penelitian untuk pengembangan ilmu. Nah itu tadi etnomatematika tadi harusnya masuk di implikasi. Ya, kalau kesimpulan masuk di Wilcoxon tadi, Mendigne dan kawan-kawan tadi, itu kesimpulan. Tapi implikasinya ada di situ tadi. Saya kira gitu ya, Bu Yusuf ya. Ini hanya tambahan untuk menyempurnakan itu. Ya. Baik, terima kasih, Bu Yusuf. Izinkan kami sejenak beristirahat untuk menetapkan hasil ujian. Sidang ujian promosi saya tangguhkan setelah beberapa menit. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, termasuk undangan, seharusnya saya bergeser. Ketua sidang kepada Promovenda dipersilahkan mengambil tempat. Ya, jadi setelah sidang dinyatakan selesai dan peserta uji dalam hal ini Ibu Yusem Bakro dinyatakan lulus, maka diharapkan maju ke depan untuk menerima bukti pengakuan dan pengukuhan sebagai seorang doktor. Ya, setelah itu penyerahan bukti hasil ujian kelulusan dan secara resmi Ibu Yusem dinyatakan sebagai salah satu doktor dalam bidang ilmu pendidikan matematika. Selanjutnya dilakukan sambutan oleh Bapak Rektor UKI Toraja. UKI Toraja merupakan tempat Ibu Yusem mengabdi sebagai seorang dosen. Dilanjutkan pemberian ucapan dari para guru besar kepada keluarga dan jajaran UKI Toraja. Setelah itu dilanjutkan foto bersama mulai dari jajaran UKI Toraja yang selalu memberi dukungan. Tentu tak lupa juga foto bersama dengan para teman seperjuangan dan termasuk para bestia. Tentu ini merupakan wujud dukungan termasuk dari keluarga, termasuk juga dari suami dan anak ya. Jadi itu hal-hal yang luar biasa termasuk dari saudara-saudara. Termasuk ucapan-ucapan selamat dari berbagai pihak atas pencapaian doktor dari Ibu Yusem Bakro. Ya, demikian para jurnalis. Semoga yang bercita-cita menjadi doktor juga tercapai, karena dalam hidup ini apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Jadi bergantungkanlah cita-cita setinggi langit,
termasuk yang mau bercita-cita menjadi seorang dokter, terus menjadi guru besar. Mudah-mudahan semua tercapai. Apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan jangan khawatir tentang apapun, bagaimana kita mencapai sebuah goal. Karena ketika kita berpikir untuk mencapainya, maka pikiran kita akan mencari jalan, termasuk sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa, maka itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir tentang kemampuan untuk menggapai segala sesuatu. Namun ikhtiar, semangat dan doa akan membawa kita pada tujuan kita, termasuk tujuan cita-cita yang ingin kita capai. Mencapai sebuah sesuatu tentu butuh proses, perjuangan, pengorbanan yang akan membuat kita menyatakan suatu waktu, saya sukses dan saya berhasil. Terima kasih.